Kalau kita berbicara keindahan rumah tangga, maka Nabi Muhammad adalah guru cinta, guru keharmonisan, guru kasih sayang, guru keindahan. Kalau berguru dengan guru yang salah, maka salahlah ilmu yang didapat. Maka guru cintamu adalah Rasulullah, guru rumah tanggamu adalah Nabi Muhammad SAW. Mari kita melihat rumah Nabi SAW. Bagaimana kemesraan Rasulullah. Pernah suatu ketika ada orang main tari-tari tradisional di samping masjidnya Rasulullah. Ketepang, ketepung gitu. Siti Aisyah mendengar dari dalam rumah, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu?" Rasulullah menjawab, "Aisyah, itu orang Habasyah lagi bersenang-senang karena hari ini hari raya. Aku ingin melihat ya Rasulullah." "Baik, sini Aisyah di belakangku." Sayyidah Aisyah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siti Aisyah melihat di balik kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah apa? "Aku letakkan daguku di pundak Rasulullah, wa kana khaddi ala khaddi, dan pipiku menempel di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Allah, indahnya. Suatu ketika Siti Aisyah lagi minum air, dapat separuh air, Rasulullah tiba-tiba berkata, "Ya Aisyah, nawil ini." "Iya." Rasulullah minta airnya Siti Aisyah yang sudah diminum oleh Siti Aisyah. Diberikanlah kepada Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan oleh Rasulullah diputar gelas itu, dicari di mana bibir Siti Aisyah menempel di bibir gelas, disitulah bibir Rasulullah ditempelkan. Rasulullah itu kalau berada di medan laga begitu gagah perkasanya, seperti seolah-olah tidak pernah kenal kemesraan. Akan tapi di saat Rasulullah bersama istrinya begitu mesra dan indahnya, seperti orang yang tidak pernah kenal peperangan. Allah. Siti Aisyah itu kalau sudah mendengar Rasulullah mau pulang itu, sampai kadang dalam sejarah disebutkan Siti Aisyah begitu menanti-nanti kedatangan sang kekasih. Jadi kalau mungkin dalam bahasa sekarang berdandan untuk suami selengkapnya. Mendengar ringkikan kuda, dibuka pintu, "Oh Rasulullah." Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak menampakkan capek. Bahkan suatu ketika Sayyidina Rasulullah pernah terluka, sehingga dengan luka beliau merasakan sakit waktu mengendarai kuda. Turun dari kudanya, disambut oleh Siti Aisyah, dipapah oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah terkaget, ada bebasahan di tangan Siti Aisyah, lalu dicium bau wangi darah Rasulullah. "Ya Rasulullah, ada darah di pinggangmu." Tersenyum Siti Rasulullah kepada Aisyah, "Iya Aisyah." "Sakit ya Rasulullah?" Ini bahasanya Rasul, ada bahasa ini. Kalau bahasa saya terjemahkan ini, "Iya Aisyah, tadi mas sakit, setelah melihat kamu nggak sakit lagi." Begitu loh. "Iya Aisyah sakit, sekarang sudah tidak lagi." Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari keindahan Sayyidah Aisyah semuanya, dandan yang wangian dan sebagainya. Siti Aisyah pernah ditanya, "Ya Aisyah, apakah yang dilakukan Rasulullah pertama kali masuk kamarmu?" Siti Aisyah menjawab, "Rasulullah kalau masuk kamarku tidak lupa mencelupkan tangannya di baskom yang sudah disiapkan ada di depan kamar. Jadi tangannya dicelupkan, kemudian rambutnya dibasahi." Pun demikian Nabi masih meyakinkan kepada Siti Aisyah kalau beliau adalah berdandan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan siwak. Padahal mulut Nabi adalah wangi bersih, meyakinkan kepada sang istri kalau Rasulullah sudah membersihkan mulutnya. Kenapa? Sebab kalau di kamar kebiasaan Nabi adalah menghibur sang istri. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah satu gambaran-gambaran diajarkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak. Kami ingatkan kepada para ustadz sekalipun, ibadahmu dengan istrimu adalah bermesraan. Keluh kesah buang di pinggir jalan sana, sampai pulang di rumah tampakkan senyum, biarpun di sana ada permasalahan, problem kayak apapun, karena istrimu menanti-nantimu mulai dari tadi. Anda bisa melakukan sholat di atas kendaraanmu, bisa 1000 rakaat di atas kendaraanmu, sehingga kalau ketemu istri tinggal bermesraan. Kita menemukan guru-guru mulia kita adalah sholat di atas kendaraan. Kami khusnudzon bahasanya kalau di rumah akan maksimal dengan anak-anak, maksimal dengan istri.